Yo, what's up bro dan sis? Kembali lagi di episode keempat podcast tentang Scrum. Semoga kalian sehat-sehat saja saat mendengarkan episode kali ini. Dan sebelum kita mulai episode kali ini, gue cuma mau bilang kalau podcast tentang Scrum juga kalian bisa dengarkan di Spotify, Apple Podcast maupun Google Podcast. Nah, di YouTube sendiri versi videonya tersedia di kanal konten tentang Scrum. Di kanal tersebut juga ada konten lain yang bukan berupa podcast seperti vlog maupun shorts video. Gue mau ngucapin terima kasih buat kalian semua yang sudah mendukung konten tentang Scrum di YouTube karena hingga hari ini sudah ada 112 orang yang sudah subscribe di kanal konten tentang Scrum. Jadi bagi kalian yang belum subscribe di kanal konten tentang Scrum, subscribe sekarang di kanal konten tentang Scrum di YouTube. Thank you banget guys. Oke guys, bagi kalian yang menonton versi video podcast episode kali ini di YouTube, gue juga ada naruh chapter markers. Kalian silahkan hover video playernya. Jadi kalau kalian ingin skip ke topik-topik tertentu di episode kali ini, tentunya akan lebih mudah dengan adanya chapter markers tersebut. Oke, mari kita mulai episode keempat podcast tentang Scrum. Jadi di 3 episode pertama kita udah ngobrolin tentang 3 akuntabilitas dalam Scrum. Oke, ada yang ingat apa saja 3 akuntabilitas dalam Scrum? Oke, jadi ada Product Owner, Scrum Master, dan Developer. Dan ingat ya guys, ini adalah akuntabilitas, bukan job title. Oke, di episode kali ini gue mau ngomongin sesuatu yang agak kontroversial. Gue mau ngebahas salah satu sifat dari tim Scrum, yaitu self-management. Menurut Scrum Guide, tim Scrum adalah tim yang self-manage. Jadi Scrum menganut pull system, artinya tim Scrum akan meng-assign pekerjaan ke diri mereka sendiri. Bahkan kalau kita baca di Scrum Guide, tim Scrum self-manage dalam menentukan apa yang mereka mau kerjakan. Mereka juga akan menentukan siapa di dalam tim yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut. Dan mereka juga self-manage dalam menentukan bagaimana cara mereka mengerjakan pekerjaan tersebut. Sebagai kontras, metode kerja seperti waterfall atau traditional project management itu menganut push system. Artinya, anggota tim akan di-assign pekerjaan oleh orang lain yang memiliki otoritas lebih tinggi. Orang tersebut bisa manajer proyek, tim leader, maupun manajer IT. Bahkan manajer-manajer ini bisa dikatakan tidak ikut bekerja mengembangkan produknya bersama tim dan hanya meng-assign pekerjaan ke anggota tim saja. Berdasarkan pengalaman gue, self-management ini sangat sulit untuk diterima di dalam budaya kerja kita. Banyak perusahaan yang gue lihat katanya sih menggunakan Scrum, tapi timnya masih di-assign pekerjaan. Bahkan tim Scrum sendiri tidak memiliki otoritas untuk menentukan komposisi tim mereka. Dan bahkan berdasarkan pengalaman gue, banyak banget manajer dan pimpinan perusahaan yang tidak percaya kalau tim itu bisa self-manage. Jadi seperti yang udah gue sebut sebelumnya, tim Scrum masih harus di-manage oleh manajer proyek ataupun manajer-manajer lainnya. Karena dalam leksikon kita, tim dianggap sebagai entitas paling rendah di dalam perusahaan yang masih harus di-manage oleh orang-orang yang memiliki otoritas lebih tinggi. Bahkan product owner-nya pun sebenarnya bukan owner dari produk. Seringkali product owner, seperti yang sudah kita bahas di episode sebelumnya, cuman proxy. Product owner tidak memiliki hak milik atas produk, bahkan lucunya product owner pun harus di-assign pekerjaan oleh seseorang yang memiliki otoritas lebih tinggi. Ya, begitulah leksikon yang kita miliki di dalam budaya kerja kita. Pada akhirnya, karena banyak orang di dalam perusahaan yang tidak percaya dengan konsep self-management, tim Scrum-nya sendiri jadinya sepertinya menjalankan mini waterfall ketimbang Scrum. Oke guys, tadi gue ada bahas kenapa banyak orang di dalam perusahaan, terutama manajer maupun pimpinan perusahaan yang tidak believe dengan konsep self-management. Di
Di segmen ini kita akan bahas, kita akan breakdown kenapa banyak orang seperti manajer maupun pimpinan perusahaan yang tidak percaya dengan konsep self-management dan tidak berani memberikan empowerment ke tim Scrum untuk self-manage. Berdasarkan pengalaman gue, banyak manajer maupun pimpinan perusahaan yang tidak percaya dengan konsep self-management karena mereka tidak setuju memberikan otoritas yang begitu tinggi kepada tim Scrum untuk self-manage. Bahkan waktu itu gue pernah ada dalam sebuah ruangan training, ada seorang manajer yang nunjuk-nunjuk ke gue dan dia bilang, tidak bisa, saya tidak setuju tim Scrum itu self-manage, katanya. Gue juga pernah punya pengalaman, jadi gue ingin memberikan empowerment ke tim Scrum untuk self-manage. Jadi gue ingin memberikan confidence kepada tim kalau mereka itu memiliki kemampuan untuk self-manage, langsung di-intercept oleh manajer IT-nya dan menganulir semua konsep self-management itu. Dan walaupun katanya perusahaan menggunakan Scrum, tapi dia tidak setuju dengan konsep self-management. Sejauh pengamatan gue, faktor utama yang menyebabkan banyak manajer maupun pimpinan perusahaan yang tidak bisa menerima konsep self-management, ya lagi-lagi karena confirmation bias yang sudah kita bahas dari episode pertama ya di podcast ini, dan persepsi mereka mengenai pekerja. Tadi gue udah bilang kalau dalam leksikon kita, tim seringkali dipandang sebagai entitas paling rendah di sebuah perusahaan. Dan ada persepsi entitas yang lebih rendah itu harus di-manage oleh entitas yang lebih tinggi di atasnya. Dan tim dianggap sebagai entitas paling rendah sehingga mereka harus diperintah, harus di-manage. Kalau kita runut ke belakang, pola pikir seperti ini adalah pola pikir yang berkembang dari era industrialisasi sekitar tahun 1900-an yang dipopulerkan oleh seseorang bernama Frederick Winslow Taylor. Dan konsep atau pola pikir ini di dunia maya, kalau kalian googling, ini disebut sebagai Taylorism. Oke, menarik sekali ya. Karena banyak pimpinan perusahaan, manajer-manajer IT, ataupun manajer proyek yang masih menganut Taylorism di era digital seperti sekarang yang katanya adalah Industri 4.0. Ya, mereka ingin transformasi digital. Sekarang adalah era Industri 4.0. Tapi pola pikirnya masih pola pikir 1.0. Ya, cukup menarik. Dan begitulah realita di sekitar kita. Banyak perusahaan yang menggembor-gemborkan digitalisasi, transformasi digital, agile transformation. Tapi pola pikirnya masih belum up to date dengan era sekarang. Selain confirmation bias dan persepsi, pengamatan gua, faktor kedua adalah adanya mosi tidak percaya dengan pekerja. Gue juga nggak tahu ya, mungkin ini adalah faktor sejarah, ya, sejarah bangsa kita. Tapi gue nggak mau menyentuh lebih dalam ke situ karena topik ini sedikit kontroversial dan sensitif. Tapi mungkin ada faktor legacy, faktor sejarah yang menyebabkan banyak pimpinan perusahaan atau manajer-manajer ini tidak percaya dengan pekerja-pekerja mereka. Bahkan gue pernah berada dalam sebuah ruangan training, manajer menganggap pekerja itu seperti anak kecil yang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, dan mereka menganggap itulah peran manajer memberitahu pekerja apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka lakukan. Karena dari situlah muncul konsep pekerja harus di-assign pekerjaan. Manajer-manajer dan pimpinan perusahaan banyak yang beranggapan apabila tim Scrum ini fully self-manage, maka
timnya ini akan magabut, akan memilih pekerjaan yang mudah-mudah saja gitu kan. Untuk menghindari tim yang magabut, yang hanya mengambil pekerjaan yang mudah-mudah saja, oleh karena itu di-assign-lah pekerjaan, disuapinlah pekerjaan, muncullah konsep push system. Banyak manajer dan pimpinan perusahaan yang beranggapan kalau tim Scrum ini di-empower untuk fully self-manage, bukan hanya mereka magabut, mereka tidak akan peduli dengan kualitas. Ini sering gua perhatikan di perusahaan-perusahaan yang diregulasi, seperti misalnya perbankan, atau misalnya industri atau perusahaan yang ada di industri asuransi. Pada dasarnya adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri keuangan. Jadi manajer-manajer ini takut kalau tim akan skip beberapa aspek yang perlu dipenuhi untuk compliance, seperti dokumentasi, regression testing, dan sebagainya. Kalau timnya self-manage, mereka hanya akan peduli dengan yang penting saja buat tim. Sedangkan aspek kualitas seperti dokumentasi, governance, compliance, ini akan diabaikan oleh tim. Ini faktor kedua yang gue perhatikan. Jadi mungkin faktor kedua ini, emosi tidak percaya, mungkin ada juga dipengaruhi oleh sejarah yang kita miliki sebagai sebuah bangsa. Faktor ketiga yang gue perhatikan, kenapa banyak manajer dan pimpinan perusahaan tidak percaya dengan konsep self-management, karena mereka beranggapan kalau misalnya timnya self-manage, maka mereka akan kehilangan kekuasaan. Right? Ya, istilah ini disebut sebagai post-power syndrome. Dan pola pikir seperti ini, perilaku seperti ini paling sering gua temukan di institusi pemerintahan maupun perusahaan-perusahaan milik negara. Jadi banyak manajer-manajer maupun pimpinan di dalam institusi tersebut seperti merasa takut kalau misalnya nanti posisi mereka bisa diambil alih oleh tim apabila timnya ini fully self-manage. Jadi walaupun timnya katanya secara label menggunakan Scrum, si manajer-manajer masih memegang kendali atas tim ini karena manajer-manajer ini takut nanti posisinya akan diambil atau disalip oleh timnya. Jadi karena faktor tersebut, beberapa manajer-manajer ini seperti memproteksi informasi. Jadi tidak semua informasi itu dibuka ke tim Scrum. Karena kalau timnya tahu semuanya, ya berarti posisi mereka nanti akan seperti redundan. Kalau nanti sampai level direksi atau sampai level direktur perusahaan tahu, ternyata perusahaan kita bisa jalan tanpa adanya manajer, ternyata peran manajer itu redundan, dan katakan kalau misalnya sampai level direktur menganulir atau menghapus beberapa posisi manajerial yang dianggap redundan, ya berarti posisi mereka bahaya. Jadi mereka ini seringkali menyimpan atau menyembunyikan informasi-informasi penting, tidak transparan, tidak dibuka semuanya ke timnya. Padahal kalau kita baca, kalau kita sudah pelajari hingga hari ini, Scrum sangat mengandalkan transparansi. Tapi menariknya di beberapa konteks, di beberapa institusi, justru manajer-manajernya yang justru tidak transparan untuk membuat posisi mereka aman, bisa dibilang seperti itu. Dan banyak manajer-manajer ini yang merasa mereka akan kehilangan kontrol kalau timnya self-manage. Bahkan ya lagi-lagi ini ada pengalaman gua waktu di ruangan training, waktu jam makan siang ada seseorang yang nyamperin gua dan bilang,
Kalau dari dulu cita-cita dia dari sekolah menengah atas, dari SMA adalah untuk menjadi seorang manajer karena dia bercita-cita untuk mengkontrol orang-orang. Dan dia bilang ke gua, "Sekarang kalau misalnya timnya self-manage, nggak ada yang bisa gua kontrol. Apalah gunanya gua berkarir?" Dia bilang. Dan waktu itu ya gua diem aja, ya gua cuman senyum aja. Tapi ada orang-orang seperti itu. Sehingga mereka takut apabila timnya self-manage. Ini faktor ketiga ya. Oke guys, di segmen ini kita akan membahas dari perspektif lain. Kalau kita sudah membahas faktor-faktor yang menyebabkan banyak manajer maupun pimpinan perusahaan yang tidak believe dengan konsep self-management, sekarang kita justru akan membahas kenapa Scrum justru begitu percaya dengan tim, dengan pekerja, sampai meng-empower tim maupun pekerja untuk self-manage. Ya, jadi kita bisa melihat kontradiksinya. Ya, sebuah kerangka kerja seperti Scrum justru lebih percaya dengan tim kita, dengan pekerja di perusahaan untuk self-manage, walaupun manajer-manajer maupun pimpinan perusahaan ini justru sebaliknya tidak percaya apabila tim self-manage. Oke, pada dasarnya Scrum memiliki persepsi yang sangat terbalik dengan persepsi orang-orang yang tidak percaya dengan konsep self-management. Scrum melihat kalau orang-orang di dalam tim Scrum adalah orang-orang yang dewasa. Mereka bukan lagi anak kecil. Mereka berkembang, mereka sekolah, mereka kuliah. Setelah itu mereka mencari pekerjaan. Mereka bekerja menggunakan pengetahuan ataupun ilmu yang sudah mereka dapatkan selama mereka berada di bangku pendidikan. Jadi Scrum justru memiliki perspektif yang positif mengenai orang-orang. Menurut Scrum, orang-orang adalah dewasa, cerdas. Kita bukannya memanage orang-orang atau pekerja, tapi justru kita memberikan ruang agar mereka bisa berpikir di luar kotak, agar mereka bisa lebih kreatif. Pimpinan perusahaan maupun manajer-manajer tugasnya justru adalah menciptakan ruang, menciptakan boundary agar pekerja-pekerja ini bisa mencapai goal dan bisa menggunakan kreativitas dan inteligensia mereka. Jadi peran manajer adalah menginspire orang-orang, para pekerja di dalam perusahaan untuk mencapai goal tersebut. Karena dalam Scrum, orang pintar itu justru tidak kita manage. Kita harusnya menggelitik inteligensia mereka. Itu yang kita lakukan dengan orang pintar ya, orang cerdas gitu. Nah, inilah persepsi Scrum. Dan tim Scrum ini mereka kan bekerja untuk mengembangkan sebuah produk. Kalau kita baca di Scrum Guide sendiri, Scrum adalah sebuah kerangka kerja untuk mengembangkan produk yang kompleks. Produk yang inovatif, seperti misalnya produk digital, ini adalah produk yang kompleks. Ya, bukan seperti produk komoditas, seperti sabun atau sampo atau tisu gitu. Produk digital ini kompleks dan membutuhkan inteligensia. Produk digital adalah produk-produk inovatif karena produk digital mengubah cara manusia bekerja, berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itulah tim Scrum diberikan otoritas untuk self-manage, mengembangkan produk-produk kompleks, produk digital yang berkualitas tinggi. Kalau tim Scrum ini justru di-manage, kita membatasi ruang kreativitas mereka. Jadi ada salah seorang penulis buku bernama Daniel Pink. Di bukunya yang berjudul Drive, dia menuliskan kalau ada 3 motivasi intrinsik setiap pekerja. Yang pertama adalah otonomi. Ini yang sudah kita bahas sejauh ini, self-management.
Jadi orang ingin memiliki otonomi untuk menentukan bagaimana memecahkan masalah yang sudah dihadapkan ke mereka, atau orang ingin self-manage, memiliki otonomi untuk mencapai goal yang sudah didefinisikan. Motivasi intrinsik kedua adalah mastery. Orang ingin menjadi individu terbaik dalam bidangnya. Kalau kalian pernah baca konsep hierarki atau piramida kebutuhan manusia, The Hierarchy of Human Needs oleh Abraham Maslow, jadi di puncak teratas piramida adalah aktualisasi diri. Jadi pada dasarnya motivasi intrinsik kedua, mastery, yaitu manusia ingin mengaktualisasikan diri mereka. Dan yang terakhir, motivasi intrinsik yang dimiliki oleh manusia adalah purpose. Mereka ingin kerja untuk sebuah purpose, untuk sebuah tujuan yang inspiring. Scrum sendiri adalah sebuah kerangka kerja yang sangat menekankan 3 motivasi intrinsik ini. Tim Scrum diberikan kepercayaan untuk self-manage menuju sebuah purpose, dan purpose tersebut didefinisikan di product goal dan juga sprint goal. Dan tim Scrum di-encourage, di-empower untuk menjadi individu yang memiliki craftsmanship. Jadi 3 motivasi intrinsik ini sangat ditekankan oleh kerangka kerja Scrum. Seperti yang sudah gue bahas di awal, banyak manajer maupun pimpinan perusahaan yang tidak percaya dengan konsep self-management karena mereka menganggap self-management sama dengan tim yang liar, atau tim yang mau bekerja semaunya dewe, atau tim yang akan magabut. Tim Scrum sendiri tidak magabut atau bekerja semaunya mereka sendiri, karena sebenarnya boundary yang untuk menjaga agar mereka tidak bekerja semaunya dewe itu ada di dalam Scrum. Ya, boundary pertama adalah definition of done. Jadi kalau ada manajer yang takut kalau tim ini tidak akan mengikuti standar kualitas tinggi, sebenarnya mereka tidak perlu takut, karena di Scrum sendiri salah satu boundary untuk tim bisa self-manage adalah definition of done. Definition of done ini berisi checklist kualitas yang harus dipenuhi oleh tim. Bahkan aspek compliance atau governance sendiri pun itu ada di dalam definition of done. Kalau tim perlu menulis dokumentasi dengan produk yang mereka harus deliver, nah dokumentasi yang harus mereka tulis itu sudah ada di dalam checklist di definition of done. Jadi tim Scrum tidak boleh self-manage mengembangkan produk yang kualitasnya lebih rendah dari yang dicantumkan di definition of done. Tim Scrum adalah individu-individu yang profesional. Ya. Tim Scrum juga self-manage dalam mencapai product goal dan sprint goal. Jadi product goal dan sprint goal ini adalah 2 batasan berikutnya setelah definition of done. Product goal ini berisi sebuah purpose yang ingin dicapai lewat produk yang akan dikembangkan. Sedangkan sprint goal adalah purpose yang sifatnya lebih pendek dibandingkan product goal. Jadi purpose selama 1 sprint. Selama tim Scrum ini bisa memenuhi purpose yang dipenuhi di product goal dan sprint goal, perusahaan maupun manajer tidak perlu mempermasalahkan how-nya. Bagaimana tim Scrum mengerjakannya selama mereka bisa mencapai product goal dan sprint goal tersebut. Jadi definition of done, sprint goal, dan product goal adalah komitmen yang dipegang oleh tim Scrum. Jadi kita tidak perlu takut kalau tim Scrum tidak akan komit, atau kita tidak perlu takut kalau tim Scrum ini
akan magabut atau bekerja semaunya dewe. Rasa takut terhadap tim Scrum yang akan magabut ini juga mau gua highlight di episode kali ini. Banyak orang yang tidak percaya dengan konsep self-management karena mereka takut timnya magabut. Mereka tidak percaya tim Scrum akan profesional dan akan bertanggung jawab. Dan kalau misalnya ada orang-orang seperti ini di dalam perusahaan, biasanya gue akan tanya balik ke orang tersebut. Kalau misalnya Anda tidak percaya dengan orang-orang yang ada di dalam tim Scrum, kenapa mereka ada di perusahaan kita saat ini? Mungkin ada yang salah dengan proses rekrutmen kita, sehingga orang-orang yang tidak bisa dipercaya justru ada di dalam perusahaan kita. Right? Ketika kita merekrut seseorang, berarti kita percaya orang tersebut sudah melalui proses filtering. Dan dalam proses filtering itu mungkin ada checklist. Kalau orang-orang ini adalah orang-orang yang profesional, dewasa, bisa dipercaya. Right? Kalau misalnya nggak bisa dipercaya, ya ngapain kita hire orang-orang ini? Jadi pola pikirnya bukan berarti kita memicromanage tim. Berarti ada yang salah mungkin dengan rekrutmen kita sehingga kita memiliki orang-orang yang nggak bisa dipercaya. Gitu kan. Jadi benahi akar masalahnya. Benahi mungkin dari proses rekrutmen atau proses filteringnya. Ya, jadi Scrum memiliki trust yang tinggi terhadap orang-orang. Ya, jadi dimulai dari awalnya, dari hulu. Ya, kalau misalnya proses rekrutmennya bagus, berarti kita punya orang-orang yang trustworthy di dalam perusahaan, sehingga kita tidak perlu manage mereka. Oke, sekarang gua mau ngasih masukan ke kalian yang bekerja di dalam tim Scrum. Kalau misalnya saat ini manajer-manajer atau pimpinan perusahaan masih memicromanage kalian, trust itu sifatnya dua arah, ya kan? Kalian harus gunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kalau kalian adalah tim yang bisa dipercaya. Kalau individu-individu yang ada di dalam tim Scrum adalah individu yang bisa dipercaya. Jangan memangkas kualitas. Lakukan semua quality assurance yang perlu dilakukan. Ya, bersikap profesional. Kalau kalian adalah software engineer, coding yang bersih. Kalau perlu menulis unit test, tulislah unit test. Jangan mencari justifikasi kalau menulis unit test itu kerjaan jadi lebih lama. Kalau kalian perlu pairing, lakukan itu. Kalau kalian perlu menuliskan automation script, lakukan hal tersebut. Kalau kalian perlu menulis dokumentasi, buat dokumentasi yang sebaik mungkin, yang high quality. Penuhi semua aspek compliance, governance. Kalau ngasih estimasi, jangan dikasih buffer. Ya, walaupun mungkin itulah yang dilakukan oleh beberapa manajer proyek. Memberikan buffer di atas estimasi dengan alasan, dengan justifikasi untuk manajemen resiko. Jangan lakukan hal tersebut. Do the right thing. Kalau kalian ingin mendapatkan trust tersebut. Jujur dengan setiap informasi. Kalau misalnya nggak selesai, ya bilang nggak selesai. Kalau misalnya ada kendala, bilang ada kendala. Right? Do the right thing. Kalau misalnya kita sudah melakukan hal yang benar, tapi kita justru masih dijatuhkan, yang salah bukan kalian. Yang salah adalah di pihak yang tidak percaya dengan kalian. Right? Saya mendapatkan saran dari mentor saya yang saya ingat sampai sekarang 10 tahun kemudian bahkan sampai sekarang. Kalau orang-orang di dalam perusahaan benci dengan kalian karena kalian melakukan hal yang benar, paling tidak kalian sudah melakukan hal yang benar. Be professional, do the right thing, even though people may hate you when you do the right thing. That's okay. Setidaknya kalian sudah melakukan hal yang benar. Dan kalian bisa bangga sudah melakukan hal yang benar. Kalau misalnya orang tersebut tidak suka kalian melakukan hal yang benar, yang salah kan bukan kalian.
Ya. Dan kalau misalnya tim kalian masih juga belum dipercaya untuk self-manage, bahkan masih di-blaming ketika kalian jujur dengan kendala yang kalian hadapi, it's not your fault. Kesalahannya ada di pihak yang sana. Itu advice dari gua, itu saran dari gua. Kalau kalian mau dapatkan self-management, kalau kalian mau dapat trust untuk bisa self-manage, just do the right thing. Kalau misalnya mereka pihak sana tidak percaya dengan kalian self-manage, at least you have done the right thing. Oke bro dan sis, sekian dulu dari gua. Semoga episode kali ini bisa bermanfaat walaupun agak panjang, dan semoga episode kali ini bisa menginspirasi kalian untuk membawa perubahan di tempat kerja kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe di kanal ini, konten tentang Scrum. Atau kalian juga bisa subscribe di podcast tentang Scrum di Spotify, Apple Podcast, maupun Google Podcast, supaya kalian gak ketinggalan episode podcast tentang Scrum berikutnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa untuk berbagi awesomeness ke orang-orang di sekitar kalian. Sampai jumpa. Selamat menikmati hari kalian. Bye guys.